What's up guys, welcome back to my channel, gue Brian Evander. Dan di video kali ini kita akan diskusi saham dengan potensi cuan hingga 2000%. Penasaran kan? Tonton terus sampai habis. Oke guys, jadi saham ini punya potensi cuan hingga 2000%. Saham apa itu? Di sini PT Kencana Energi Lestari atau di kode emitennya adalah KEEN, KIN. Ya, jadi pertama saya mau disclaimer dulu bahwa informasi ini hanya bersifat edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham Anda. Do your own research. Dan saya sendiri memiliki saham di emiten ini. Jadi sebagai informasi saja buat teman-teman ya. Oke, KIN adalah perusahaan penyedia pembangkit listrik energi baru terbarukan atau EBT. Nah, contohnya yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, mini hidro, angin, surya, biomasa, dan gas. Nah, cara kerjanya KIN ini ya, di bisnis modelnya dia adalah seperti ini teman-teman. KIN ini yang sebelah kiri ya, belah kanan ini PLN. Jadi, KIN dengan PLN ini memiliki hubungan yang erat ya. Jadi, dalam kontrak-kontraknya mereka itu selalu sejauh ini ya, bekerja sama dengan PLN. Di mana mereka pertama melakukan build. Build itu mereka membangun pembangkit listriknya. Nah, ketika mereka membangun, mereka mendapatkan uang pembayaran dari PLN untuk kontrak di pembangunan ini. Jadi mereka membangun dan mereka dibayar oleh PLN. Yang kedua adalah operate dan own, yaitu mereka menjual listrik ke PLN. Jadi ketika pembangkit listriknya udah jadi, mereka operasikan, mereka itu menjual listriknya itu ke PLN. Yang ketiga adalah transfer, dan transfer ini artinya mereka melakukan penjualan perusahaan tadi ya, pembangkit listriknya tadi itu dijual ke PLN. Nah, memang enggak semua itu dijual, jadi ini optional. Kalau dilihat dari beberapa case-nya mereka, ada yang mereka tetap own, tidak dijual ke PLN. Ada juga yang mereka jual akhirnya si pembangkit listriknya itu ke PLN, bergantung dari kerjasama yang mereka lakukan dengan PLN. Yang menarik ya di sini adalah KIN ini, dia pada laporan public expose yang terakhir, dia menyatakan ada forecast proyeksi pertumbuhan revenue hingga tahun 2028. Saat ini ya, kalau kita lihat ini revenue-nya KIN itu di angka 25 juta US dollar di 2020. Nah, di proyeksi yang mereka sudah miliki saat ini, hingga 2026, ini maksimal ada di 407 juta. 408 juta. Ini maksimal 2025 ya, 408 juta. Dan secara net profit, ini di 2026, ini juga adalah yang tertingginya di 180 juta US dollar. Nah, kalau kita bandingin yang sekarang ini ya, profitnya yang dimiliki KIN ini cuma 8 juta ya. Di sini, ini 180 juta. Ini lebih dari 20 kali lipatnya. Jadi terjadi peningkatan yang sungguh wow, gede banget gitu ya. Nah, kenapa mereka bisa memiliki ini? Karena mereka ini kelihatannya mereka punya kontrak yang udah cukup diyakini gitu ya. Mereka yakin project-project ini akan dilakukan, project pembangkit listrik yang akan mereka bangun ini. Nah, jadi menarik banget karena saya belum bisa lihat dari emiten lain yang bisa memperkirakan project atau proyeksi dari keuntungan mereka hingga 5 tahun ke depan gitu ya, apalagi dengan angka yang sangat besar gitu. Nah, memang kalau kita lihat di tahun 2027 dan 2028 ini agak menurun gitu ya. Nah, ini memang mungkin mereka masih belum dapat project yang di tahun di atas 2026 gitu. Nah, cuman ya kita harapkan aja nanti semoga ada project-project lain yang menyusul di tahun 2027 dan 2028. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman pada harga yang dimiliki oleh KIN saat ini ya. Harga sahamnya itu adalah 396. Ya, dan kalau kita lihat di sini jumlah lembar saham yang beredar itu adalah 3,6 miliar, dan ini earnings ya pada laporan Q1 2021 itu saat ini menghasilkan price to earnings mereka adalah 51. Ya, ini karena memang earnings mereka di tahun ini agak lumayan jauh dibandingin tahun 2020, karena 2020 itu dolarnya sangat kuat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini pernya mereka 51, ini lagi tinggi ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita misalnya lihat ya secara historis gitu ya di KIN ini ya. KIN ini nih, mereka tuh baru IPO di tahun 2019. Dan sejak tahun 2019 per mereka itu rata-rata nih kalau teman-teman lihat ya, di 42, 63, ini ada 11, 24, 15, 60 ya. Ini 60 malah di perhitungannya IPOT ya. Tadi perhitungan gua cuma dapat 51. Ya, tapi di angka 50 60-an lah. Nah, anggap misalnya nih minimumnya di angka 12 kali aja ya. Nih ya, di angka 12 kali nih.
Nah, kalau minimumnya di angka 12 kali teman-teman ya, maka kita asumsi per 12 ya, maka kita akan bisa memperhitungkan ya teman-teman di angka mendatang, di tahun mendatang, dengan jumlah earnings mereka yang bisa diprediksi, price mereka juga bisa diprediksi teman-teman. Kalau kita bisa asumsikan pernya mereka 12. Nah, di sini ya, tadi kan kita punya earnings nih dalam US dollar ya. Ya, seperti tadi bisa kita lihat ya pada laporan mereka ya. Nih earningsnya nih, dalam earnings itu kita ambilnya dari net profit ya teman-teman, 180 juta misalnya. Nah, 180 juta dalam US dollar dibuat ke dalam rupiah di tahun 2026 itu 2,6 triliun. Dan kalau misalnya mereka punya earnings 2,6 triliun, maka per mereka kalau dengan harga 396 ya saat ini itu adalah 0,56. Ya, ini pernya sangat murah teman-teman. Kalau kita asumsikan pernya itu adalah 12 aja ya, maka ini harus naik dong. Supaya pernya 12, harganya harus naik. Harganya itu harus naik menjadi berapa? Menjadi 8.500. Ya, 8.500 ini didapat dari 12 dibagi dengan 0,56 dikali dengan harga saat ini 396. Ya. 8.500 itu adalah 21 kali lipat teman-teman. Itu 2000% yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, ini adalah best case scenario lah saya bisa bilang ya. Nah, kalau misalnya segi worst case-nya gimana nih teman-teman? Di 2028, anggap worst case-nya ya. Worst case-nya itu saya ambil yang 2028. Karena kenapa? Ini kan proyek mereka kan ya berlangsung hingga tahun 2028. Kalau misalnya mereka nggak dapat proyek lagi, maka berapa sih untuk per 12 ya? Untuk per 12, mereka akan harus naikin sahamnya ya menjadi angkanya berapa nih? 2.800. Ya, perhitungannya sama seperti tadi, 12 dibagi 1,66 dikali 396 dapat 2.800. Itu worst case-nya teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya mereka gimana di tengah jalan nanti dapat lagi nih, dapat proyek lagi di 2027, 2028 dapat proyek lagi, pasti akan naik lagi gitu. Jadi worst case-nya sebenarnya di angka 2.800 ya, atau 7 kali lipat dari nilainya saat ini, 700% berarti. Dan anggap deh medium case lah ya, di tengah-tengah itu ada di angka ya saya rata-rata dari dua ini ya, di angka 5.700, which is ini gede gitu ya, lumayan gede lah dibandingin dengan ya aku masih belum nemuin sih ya di mana yang saham lain yang bisa dapetin profit sampai sebesar ini, atau mungkin bukan profit lah ya, tapi revenue yang bisa meningkat sampai sedrastis ini. Nah, ini punya potensi yang lumayan besar nih teman-teman. Nah, tentu saja ya penghasilan seperti ini, atau bukan penghasilan, penghitungan harga seperti ini itu berdasarkan atas asumsi kalau tidak ada aksi korporasi yang mengubah nilai lembar saham atau ekuitas secara drastis. Contohnya misalnya ada rights issue gitu ya, mereka menerbitkan saham baru. Nah, itu pasti akan mempengaruhi perhitungan dari price to earnings ratio-nya. Ya. Nah, oke. Jadi dari sini kita bisa kegambar ya teman-teman, sebenarnya potensi dari peningkatan revenue dari KIN ini luar biasa banget ya. Dan kita coba lihat dari segi resikonya nih teman-teman ya. Resikonya apa aja? Dari segi pengumpulan modal yang tadi saya bilang ya teman-teman, kita masih belum tahu nih apakah KIN bakal butuh modal lagi atau enggak. Kalau mereka butuh modal, maka mereka mungkin akan minjem ke bank atau melakukan rights issue. Kita pantau terus ya teman-teman. Karena kalau misalnya ada rights issue, maka jumlah lembar saham bertambah dan nilai per jadi nggak semurah tadi. Lalu, kalau kita lihat dari pendapatan ya, pendapatan mereka memang mayoritas dari proyek, bukan dari penjualan si listriknya itu ke PLN. Nah, ya sehingga resikonya adalah mereka harus cari proyek lagi gitu ya, cari proyek terus supaya semakin nambah lagi gitu revenue di atas tahun 2026 tadi. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di bagian pendapatan ya, pendapatan mereka itu nih ya, pendapatan proyek konsesi ini mereka dapat dengan dari PLN teman-teman, karena mereka melakukan konsesi dengan PLN. Jadi dari 7 juta ya, 7 juta US dollar yang mereka dapat, 3 jutanya atau kira-kira setengahnya itu dari proyek, bukan dari penjualan listrik. Ini penjualan listriknya ya. Nah, pendapatan bunga konsesi juga di angka 3 juta US dollar juga. Jadi mayoritas mereka itu dari proyek teman-teman, proyek dengan PLN, bukan dari penjualan listrik, sehingga mereka harus terus cari proyek supaya penghasilannya mereka juga tetap ada di atas. Ya. Nah, kemudian ini sangat bergantung pada proyek pemerintah. Jadi ada resiko misalnya terjadi pergantian pemerintahan di tahun 2024 karena ada pemilu ya teman-teman. Setelah pergantian pemerintahan akan seperti apa? Nah, itu ada risiko yang kita masih belum tahu gitu, karena bergantung pada proyek pemerintah. Dan risiko yang lain adalah sahamnya ini tidak liquid teman-teman.
Secara teknikal ya teman-teman, saat ini Kin itu ada di angka ya 396, dan ini kebetulan cukup kuat ya, resistennya di angka 390-an ya, 390 380 ini cukup kuat nih teman-teman kalau dilihat dari historisnya dan secara teknikal ya. Kalau mereka anjlok, mereka paling jauh ya lanjut ke support selanjutnya nih di angka 330-an ya. Jadi buat sebagai gambaran aja ke teman-teman, dan mereka sendiri juga pernah ada di angka 700-an. Jadi menurut saya ini masih dalam uptrend teman-teman, masih akan naik lagi ke atas secara teknikalnya juga. Oke, kita masuk ke summary ya. Summary-nya adalah Kin ini adalah perusahaan pembangkit listrik energi baru terbarukan ya. Ini masuk ke dalam salah satu strategis ya, proyek strategis pemerintah lah. Mereka mau melakukan EBT ya teman-teman. Jadi ini potensi yang menurut saya lumayan bagus teman-teman. Dan Kin ini memiliki proyek-proyek besar yang tadi ya, hingga dengan potensi revenue dan net profit hingga 20 kali lipat. Dan untuk saat ini kita perlu terus memantau ya aksi korporasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Kin, karena itu akan berdampak ke perhitungan tadi ya. Perhitungan tadi tentu akan berubah lagi ya. Dan investasi di Kin ini adalah untuk jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Jadi kita perlu menyiapkan mental bahwa harga saham Kin ini ya belum tentu naik dalam waktu 1 bulan 2 bulan ya, tapi expect bahwa ini untuk dalam jangka waktu panjang ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini bisa belajar sesuatu ya hari ini. Saya harapkan apa yang saya share hari ini bisa berguna buat teman-teman ya. Kemudian berbalik lagi kepada analisa teman-teman, apakah teman-teman mau masuk atau enggak ya. Terakhir saya mau ucapkan thank you ya. Kalau buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan like, komen, silakan subscribe juga, dan silakan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa ikut cuan seperti teman-teman.